Halo pemirsa, kali ini kita berjumpa lagi dalam siaran televisi Warta Kasih Katolik. Hari ini kita akan membahas tema tentang Bulan Kitab Suci Nasional. Dan materi kita akan dibawakan langsung oleh Pastor Hermas Asumbi. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Frater Petrus Peterson Kusoy. Dan di samping saya ada Pastor Hermas. Pastor adalah seorang staf pembina di Skolastikat MSC Pineleng dan dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Pastor juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kitab Suci di Keuskupan Manado. Untuk mengawali acara kita di sore hari ini, baiklah kita akan buka dengan doa yang akan dibawakan langsung oleh Pastor Hermas. Kepada Pastor dipersilakan. Baik, terima kasih Frater Petrus dan pemirsa sekalian yang terkasih. Mari kita awali permenungan kita tentang kitab suci pada sore hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Tuhan kami yang ada di surga, terima kasih atas hari ini. Terima kasih secara khusus atas kesempatan bagi kami untuk bersatu, menyatukan hati kami untuk membaca, untuk merenungkan firman-Mu yang adalah terang bagi jalan hidup kami. Kami percaya bahwa kami tidak dapat hidup tanpa pertolongan-Mu, dan kami juga meyakini dan mengalami betapa Engkau sungguh mengasihi kami dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam keluarga kami, di tempat di mana kami bekerja sehari-hari. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang kami alami dan kami rasakan. Dan hari ini kami mohon, datanglah bersama kami, kirimkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar kami semakin terbuka, hati kami semakin bersih untuk merenungkan kebaikan hati-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam diri kami, tetapi juga dalam sejarah keselamatan yang Engkau laksanakan, yang Engkau buat sejak Engkau berbicara kepada umat-Mu lewat nabi-nabi-Mu. Hari ini kami akan merenungkan warta dari dua nabi-Mu, yaitu Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Berkatilah kami semua agar budi kami mampu memahami, hati kami mampu meresapkan warta kasih-Mu lewat kedua nabi ini, agar kami pun bisa menjadi pewarta-pewarta firman-Mu dan kasih-Mu itu dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, sehingga kami sungguh mampu hidup sebagai saksi-saksi dari firman-Mu. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Umat yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mendengarkan materi tentang Bulan Kitab Suci Nasional. Tentu banyak pertanyaan Pastor yang timbul ketika kita membahas tentang Bulan Kitab Suci Nasional. Namun yang beredar sekarang, mengapa orang Katolik memiliki satu bulan khusus di antara 12 bulan yang ada, dan memilih bulan September sebagai bulan khusus untuk kitab suci? Oke, baik. Terima kasih, Frater. Jadi pertanyaan bagus dan menarik. Jadi kalau kita lihat memang ada sejarahnya. Tapi bagus kita fokus juga, pertama-tama fokus pada tema kita pada tahun ini. Jadi tema Bulan Kitab Suci Nasional yang merupakan sebenarnya perayaan Gereja Katolik, mengajak umat untuk membaca, untuk dekat, untuk memahami dan mengenal dengan baik itu firman Tuhan selama satu bulan ini. Nah, tentu kita semua ingin supaya orang Kristiani siapapun itu dekat dengan kitab suci sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidupnya. Tetapi kita secara khusus ingin bersama-sama melihat, membuka mata kita pada firman Tuhan pada tempat, pada waktu tertentu. Itulah kita pilih pada bulan September. Nah, ini sebenarnya ada latar belakangnya.
Jadi dulu orang Katolik itu sulit sekali membaca kitab suci. Kenapa? Itu selama ribuan tahun, hampir 1000 tahun lebih. Kenapa? Karena kitab suci dulu itu hanya tersedia dalam bahasa yang tidak kita mengerti. Apalagi orang Indonesia. Jadi kitab suci dalam perjanjian lama itu bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Yunani. Dan ketika para misionaris Kristen datang, terutama misionaris Katolik, mereka membawa kitab suci itu bukan dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Latin. Ibadat misa dibuat dalam bahasa Latin, pembacaan kitab suci juga di sana. Dan kita semua, kita punya orang tua, oma opa yang dulu hadir dalam misa, mereka tidak mengerti banyak. Nah, bagaimana ini umat bisa dekat dengan kitab suci, dengan pesan penting di sana bila tidak bisa mengerti kitab suci, hanya mendengarkan khotbah penjelasan dari pastor. Dengan demikian memang teks kitab suci itu jauh dari umat. Dan karena itu Konsili Vatikan kedua itu memberikan amanat itu lewat konstitusi dogmatik Dei Verbum, konstitusi dogmatik tentang sabda Allah. Di sana diberikan amanat penting sekali dan untuk kita. Pertama, supaya kitab suci itu bisa dekat dengan umat, kita bawa kitab suci kepada umat, maka kita butuh menerjemahkan kitab suci itu ke dalam bahasa lokal atau bahasa nasional. Dan itu amanat pertama. Amanat kedua adalah supaya kita juga menerjemahkan kitab suci, bukan hanya kita orang Katolik, tapi kita juga usahakan satu terjemahan bersama dengan saudara-saudara kita gereja yang lain. Dan itu suatu gerakan luar biasa, satu keputusan luar biasa dari gereja Katolik pada konsili itu. Dan karena itu tahun 70 gereja Katolik di Indonesia yang Protestan itu dengan lembaga Alkitab, itulah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, itu konferensi atau majelis uskup-uskup se-Indonesia, memutuskan untuk membuat satu terjemahan ekumenis bersama. Dan terbitlah itu terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru dalam dalam ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia tahun 74. Itu satu gebrakan luar biasa dalam dunia kekristenan, dalam bingkai kerjasama antara Protestan dan Katolik. Itu terjemahan ekumenis pertama di dunia antara Katolik dan Protestan. Dan syukur kepada Tuhan ini sekarang kalau kita kumpul orang Katolik dan orang Protestan, kita bawa kitab suci kita dan kemudian kita duduk membaca, kita punya teks yang sama. Ini luar biasa, satu gerakan yang hasilnya telah menyatukan kita. Tapi ada pertanyaannya. Jadi bagaimana ini kitab suci yang sudah diterjemahkan dengan baik ini bisa sampai kepada umat? Bagaimana umat punya antusiasme, punya semangat untuk membaca. Dan karena itu dibuatlah pelbagai kerasulan, kegiatan kerasulan kitab suci. Tapi secara nasional kita butuh gerakan bersama, dan itu dimulai dengan penetapan Minggu Kitab Suci Nasional. Itu Lembaga Biblika Indonesia, itu lembaga kitab suci nasional untuk Katolik kita di Indonesia, itu mengajak pertama-tama mari kita buat pelbagai kegiatan selama bulan Agustus pada waktu itu tahun 70-an, supaya di paroki-paroki atau di keuskupan dibuat kegiatan yang berhubungan dengan kitab suci. Jadi lomba membaca kitab suci, cerdas cermat, kemudian macam-macam semua sampai pada pelatihan-pelatihan khotbah dan seterusnya itu mulai dibuat dengan baik. Nah, kemudian uskup-uskup menetapkan satu hari Minggu sebagai Minggu Kitab Suci. Jadi kemudian ditetapkan pada bulan September, minggu pertama. Jadi pada minggu pertama bulan September seluruh gereja Katolik di Indonesia dimanapun itu merayakan minggu ini sebagai Minggu Kitab Suci. Kita beri perhatian khusus pada kitab suci dan doa-doa semua dibaktikan untuk hal ini, untuk kerasulan kitab suci ini. Nah, setelah jalan bagus, kemudian dirasakan ternyata ini tidak cukup.
Dan karena itu apa yang mesti dibuat, kita butuh waktu yang lebih panjang. Dan dipilihlah bulan September menjadi satu gerakan bulan kitab suci nasional. Dan sekarang ini syukur kepada Tuhan, di mana-mana kalau kita pergi, khusus untuk Gereja Katolik Indonesia pada bulan September itu perhatian diberikan pada kitab suci. Umat membaca, kemudian buat anak-anak itu bagaimana diajak untuk mengerti kitab suci, mereka buat permainan, buat talk show. Kemarin saya dapat video bagaimana bulan kitab suci nasional itu dibuka di Ketapang. Itu luar biasa dengan upacara publik, dengan perarakan parade untuk kitab suci. Dan ini saya kira satu hal yang bagus. Nah, kenapa bulan September itu sedikit istimewa untuk kita dan kita pilih untuk beri perhatian khusus pada kitab suci? Sebenarnya ini ada pada dalam kaitan dengan penerjemahan kitab suci. Dan pada bulan September itu kita rayakan sebagai salah satu hari bulan September tanggal 30 kita baktikan untuk memperingati seorang pujangga gereja, doktor gereja, itulah Santo Hieronymus, yang dulu ditugaskan oleh Paus untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Dan hasil karyanya sekarang kita punya, kita sebut Vulgata. Dan itu kalau misalnya Paus buat misa di Vatikan, misa publik misalnya yang besar sekali di lapangan Santo Petrus Vatikan, ketika Injil dibaca dalam bahasa Latin, maka itu hasil karya tangan dari pujangga kita ini, Santo Hieronymus. Jadi kira-kira itu mengapa kita punya bulan kitab suci nasional di Indonesia. Tentu berbeda situasinya dengan negara lain yang mungkin misalnya Italia tidak perlu satu bulan kitab suci, mereka punya tradisi Katolik sudah begitu luar biasa. Nah, ini bulan Minggu Kitab Suci dan bulan Kitab Suci Nasional sekarang bagi kita di Indonesia sudah jadi satu tradisi gereja Katolik yang sangat bagus hidup. Tinggal kita bagaimana mensupport, mengembangkan ini momen ini sebagai sarana untuk bagaimana kita memperkenalkan dan kemudian meninggalkan satu hal bagaimana kepada generasi-generasi kita selanjutnya, bagaimana mereka memelihara iman, tapi juga memeliharanya dengan satu pemahaman yang baik tentang dari sumber utama iman kita, yaitu kitab suci sendiri. Begitu. Ya, Pastor. Ternyata memiliki sejarahnya ya, sampai di Indonesia juga merayakan bulan kitab suci nasional. Ya. Tadi juga dikatakan ada Minggu Kitab Suci. Ya. Di antara 4 minggu di bulan September, ada 1 minggu. Ya. Nah, apakah di minggu ini ada perayaan yang khusus dirayakan oleh umat Katolik untuk menghormati Kitab Suci, atau disamakan saja dengan minggu-minggu yang lain pada setiap hari minggunya? Ya, itu berbeda. Minggu Kitab Suci Nasional memang kita rayakan dengan panggilan kita supaya seluruh umat gereja Katolik, panggilan kepada seluruh umat Katolik di Indonesia supaya memberi perhatian khusus pada kitab suci pada hari itu. Karena itu liturginya diatur sama semua, termasuk doa-doanya itu diatur. Walaupun misalnya bisa berbeda dengan liturgi atau doa yang diucapkan gereja Katolik di Filipina atau di Italia, tidak apa-apa. Tapi waktu itu karena kita punya momen khusus untuk sebagai hari Minggu kitab suci, maka kita buat hal yang sama kita di seluruh Indonesia untuk gereja Katolik. Jadi memang pertama-tama yang ada itu adalah Minggu Kitab Suci saja. Tapi kemudian kita merasakan kebutuhan yang mendesak supaya kitab suci ini sungguh kita bawa kepada umat. Jadi syukur kepada Tuhan, misalnya sekarang umat di Indonesia sudah punya kitab suci di rumah. Itu hal yang tidak ada pada tahun 60-an misalnya. Tahun 70-an baru mulai. Nah, sekarang kita tahun 2023 kita rasa sebagai hal yang lumrah bahwa umat punya kitab suci di rumah. We take it for granted, but no. Dulu tidak seperti itu. Nah, sekarang syukur sudah ada, tinggal bagaimana kita buat gerakan bersama supaya umat ini
membaca kitab suci sebagai sumber imannya. Ya, Pastor. Ya. Untuk pembahasan tentang kitab suci tentu menarik Ya. dan itu harus didalami lebih dalam lagi, namun kita saksikan iklan berikut ini. Mas, sayur. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Ahem, ahem. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya, Mak. Jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan. Agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ya, kita kembali lagi dalam acara Warta Kasih Katolik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tema Bulan Kitab Suci Nasional, Allah, Sumber Kasih, dan Keselamatan. Ya, Pastor, ini tema yang diangkat oleh KWI dalam gereja juga. Nah, apa yang membuat KWI sampai mengangkat tema ini di Bulan Kitab Suci Nasional ini, Pastor? Oke, baik. Terima kasih, Frater. Jadi tema kita seperti yang Frater katakan tadi pada tahun ini adalah Allah, Sumber Kasih dan Keselamatan. Dan kemudian ada ayat emas yang diambil dari kitab Nabi Yunus bab 4 ayat 2. Engkaulah Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia. Ini tema besar yang kita renungkan bersama sebagai satu gereja di Indonesia. Gereja Katolik tentu bukan hanya terbatas pada gereja kita. Bila ada saudara-saudara kita yang ikut bersama-sama merenungkan, tentu suatu hal yang baik karena sumber iman kita sama. Nah, tema-tema Bulan Kitab Suci Nasional sebenarnya ditetapkan setiap tahun. Itu pekerjaan dari Lembaga Biblika Indonesia. Saya jadi salah satu anggota dari Dewan Pimpinan hingga tahun 2025. Nah, itu tema itu ditetapkan berdasarkan kondisi. Tetapi juga dengan mempertimbangkan itu kitab suci. Misalnya pada tahun ini mulai tahun 2022 sampai 2025 KWI
lewat LBI, ke konferensi uskup-uskup lewat LBI itu memutuskan untuk mengajak umat beriman Katolik untuk memberi fokus perhatian pada kitab nabi-nabi kecil. Jadi dalam kitab suci Perjanjian Lama ada 16 kitab nabi-nabi. Dan ada 4 di antaranya itu memang besar. Artinya itu kitabnya panjang-panjang dan mereka punya peranan besar dalam teologi kita. Misalnya kitab Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Kemudian ada 12 nabi lainnya yang tulisannya pendek-pendek dan karena itu disebut nabi-nabi kecil atau minor prophets. Nah, selama tahun ini sampai 2025 kita semua akan renungkan belajar dari nabi-nabi kecil ini. Dan kita sudah mulai tahun lalu. Nah, tahun lalu kita belajar dari Nabi Amos dan Hosea. Dan sekarang ini kita belajar dari tahun ini dari Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Dan tema yang mau diangkat adalah apa yang diwartakan oleh kedua nabi ini. Dan kemudian ditetapkan satu tema yang tadi kita sebut, itulah Allah adalah sumber kasih dan keselamatan. Dan di sana kita membaca apa yang dikatakan kedua nabi ini. Kedua nabi ini katakan, Engkaulah Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Nah, ini bagaimana? Apa sebenarnya warta utama dari kedua nabi ini yang memang relevan bagi kita, bagi iman kita? Karena iman kita itu isinya adalah iman para nabi, warta para nabi. Yang tentu dalam Perjanjian Baru kita punya iman adalah iman rasuli, apostolik. Nah, frater dan pemirsa yang terkasih, kita bisa mulai dengan Nabi Yunus. Ini Nabi Yunus itu terkenal dengan cerita pengalamannya bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan dan diutus ke kota Ninive. Dan kota Ninive itu ingat, kota Ninive itu bukan kota di Israel. Kota Ninive adalah kota di Asyur. Jadi bagi orang Israel Ninive itu adalah bangsa kafir, pagan. Dan itu kota sangat besar, lalu kemudian orang-orang penduduknya itu berdosa banyak. Kalau mereka berdosa maka mereka ini pantas dihukum, tidak diselamatkan. Lalu kemudian apa yang dibuat oleh Tuhan? Tuhan memanggil Yunus dan mengutusnya, kamu pergi tobatkan itu orang Ninive, orang asing itu. Dan ini sebenarnya satu hal yang luar biasa, sedikit ekstrim bagi orang Israel. Kenapa? Itu orang asing sana mau diselamatkan oleh Tuhan. Dan karena itu Nabi Yunus sendiri dia berontak terhadap Tuhan. Dia tidak mau ikuti permintaan atau dari Tuhan. Dia pergi cari perahu dan dia lari ke Tarsis. Tidak mau pergi ke Ninive karena bagi dia itu yang benar adalah mereka mesti dihukum. Apalagi mereka bangsa asing. Sudah bangsa asing lagi, itu kerajaan Assyria waktu itu besar dan dia menekan banyak kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya termasuk Israel. Dia buat ekspansi militer dan karena itu ada musuh bagi Israel. Sehingga ketika Yunus diminta pergi oleh Tuhan untuk selamatkan itu orang-orang Ninive, dia bergulat. Kenapa saya mesti selamatkan orang-orang asing ini? Kemudian dia pergi lari dan naik perahu, tapi di tengah jalan itu gelombang datang dan perahu mau tenggelam. Mereka buang muatannya supaya selamat, tidak ada gunanya. Kemudian mereka mulai berseru kepada Tuhan dan mereka cari penyebab, siapa ini kira-kira sebab dari malapetaka ini. Dan kemudian mereka ketahui bahwa ini penyebabnya adalah Yunus. Ketika Yunus sadar bahwa dia sudah bersalah, lari dari Tuhan, dan karena itu lari dari perintahnya, dan karena itu dia berdosa. Dan di situ dia ungkapkan imannya yang juga ia sampaikan kepada awak kapal waktu itu yang adalah orang-orang Assyria, orang-orang asing. Dia bilang, aku adalah orang Ibrani, beriman kepada Tuhan, kepada Yahweh, yang adalah Allah pencipta
yang menguasai itu lautan dan daratan. Dia katakan Allah yang benar itu Allah yang mana? Itulah Allah pencipta yang menguasai lautan dan daratan. Dia telah berdosa dan karena itu dia bertobat dan dia mau tanggung dosanya. Dia bilang, baik, lemparkan saya ke laut. Dia dilempar. Tapi ketika dilemparkan di sana, dalam cerita itu, cerita menarik itu, dia ditelan oleh seekor ikan besar. Dan kemudian selama 3 hari 3 malam, kemudian dia diselamatkan. Setelah dia selamat, dia diutus kembali ke Ninive dan dia pergi. Setelah dia pergi dia tobatkan orang Ninive dan orang Ninive bertobat. Pertobatan mereka itu enggak main-main. Menarik. Pertobatan bukan pertobatan pribadi rajanya saja, jadi pertobatan massal, raya, pertobatan raya. Dan mereka diampuni. Setelah mereka diampuni, Yunus masih marah sama Tuhan. Kenapa mereka itu diselamatkan? Lalu kemudian dia dalam pergulatannya dia lari. Dan dia bilang kepada Tuhan, cabut saya nyawaku. Tapi ke dalam pelariannya di padang gurun itu panas sekali, panas terik. Dia buat tempat berlindung dan beristirahat situ. Lalu tiba-tiba muncul itu tumbuh satu pohon jarak. Lalu langsung rimbun pada hari itu dan jadi tempat berteduh dari Yunus. Yunus senang sekali, bukan main, ini saya bisa berteduh dengan enak di sini. Tetapi pada malam itu ada ulat datang dan makan itu pohon dari batang dari pohon itu. Besok paginya itu pohon jarak yang melindungi siapa? Yunus itu sudah layu. Dan ketika melihat itu Yunus marah. Ketika dia marah, Tuhan datang kepada Yunus dan tanya, layakkah engkau marah? Bila engkau marah hanya karena satu pohon ini yang tumbuh tanpa pengorbanan atau pekerjaan tenaga dari kamu, tanpa jasa kamu, kenapa kamu marah? Karena itu Allah katakan, bila engkau marah hanya karena pohon ini, mengapa itu engkau marah ketika saya selamatkan manusia, itu umat Ninive. Mereka lebih berharga dari pohon ini. Dan dengan demikian kita tahu bahwa hati Allah itu berbeda dengan hati Yunus, berbeda dengan hati manusia. Kasih Allah itu berbeda dengan kasih Yunus, kasih manusia. Kasih Allah itu untuk seluruh bangsa. Jadi kasih dan keselamatan Allah itu memang sifatnya universal. Untuk seluruh bangsa, tidak bisa diklaim oleh hanya satu suku bangsa saja. Dan ini pesan sangat indah bagi kita. Dan kalau kita ingat dan baca ini kitab Nabi Yunus, maka kita juga jadi melihat diri kita. Jadi gereja Katolik mengajak umatnya di Indonesia supaya sambil kita membaca kitab Nabi ini, kita juga mengevangelisasi diri kita. Kita membaharui diri kita. Kita lihat itu Allah itu sumber kasih dan kasihnya itu universal. Itu tidak ada bingkai kotak-kotak antar suku bangsa. Maka kita pun mesti evangelisasi diri. Kita baharui hati kita. Mungkin torompe hati ini kecil saja, maka kita mesti punya hati yang besar, dan hati yang besar ditandai dengan kasih untuk semua orang. Itu pertama tentang Nabi Yunus. Kira-kira bagaimana, Frater? Ya, ini sangat menarik, Pastor, apalagi tentang seorang nabi yang dulunya tidak percaya dan karena mendapat kasih Allah menjadi percaya. Bahkan dia melakukan pertobatannya dengan mengajak orang lain juga dalam pewartaannya tentang kasih Allah. Nah, ini kasih Allah ini tentu berbeda juga dengan kasih manusia seperti yang Pastor katakan tadi. Jadi benar, kita lihat bahwa Nabi Yunus sendiri, dia seorang nabi, tapi dia juga adalah manusia. Manusia dengan tentu berbagai pergumulan, pergulatan, keterbatasan seperti yang tadi kita
lihat dan kita rasakan ketika membaca kitab ini. Sehingga memang ini warta ketika kita baca, kita akhirnya juga merasa ini kita juga mesti bertobat. Sama seperti Yunus, dia juga rasa, dia tahu bahwa dia bersalah, dia bertobat, bahkan dia berani tanggung dosanya. Gentleman, tidak lari dari Tuhan, tapi dia saya sudah, dan karena itu dia dilemparkan ke laut dengan dia minta sendiri supaya dilemparkan. Tetapi ketika dia bertobat seperti itu, dia diselamatkan, justru ia diselamatkan, dan pewartaannya kepada orang Ninive juga menyelamatkan mereka. Karena ketika dia peringatkan supaya mereka bertobat, kalau tidak mereka akan dihukum. Mereka mendengarkan suara dari Nabi ini lalu bertobat. Jadi memang pertobatan pribadi kita bisa sangat positif dalam arti bisa memanggil atau mendorong orang lain juga untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Yunus, orang Israel, percaya kepada Tuhan. Orang Assyria tidak percaya kepada sebelum. Tapi lewat pewartaan dan pertobatan itu, mereka kemudian beriman dan percaya kepada Allah, kepada Tuhannya Nabi Yunus ini. Ya, Pastor, bertolak dari kisah Nabi Yunus, berarti Nabi Yunus ibaratkan diri kita sekarang ini. Kita orang yang berdosa namun mempunyai peluang karena kasih Allah selalu ada untuk kita. Untuk itu, kita saksikan iklan berikut ini. Jadi besok bawa lagi ke ibu guru. Tugas yang kemarin ada buat tidak? Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Bang, itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diatin doang. Tolongin itu. Elah, jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Kita kembali lagi di acara Warta Kasih Katolik. Tema mendalami kitab suci tentu sungguh menarik, ya Pastor. Itu tema tentang tadi diangkat dua tokoh nabi, dua orang nabi. Nah, itu dalam kisah perjanjian lama tentunya. Nah, tadi kita telah membahas tentang Nabi Yunus. Dan sekarang kita akan membahas Nabi Yoel. Nah, Oke, baik, Frater. Tadi kita sudah bicara tentang Nabi Yunus dan ada satu lagi Nabi yang jadi fokus perhatian kita
untuk gereja Katolik di bulan kitab suci kita ini. Tentu bulan tidak terbatas pada bulan September saja, karena renungan ini, teko ini kita akan renungkan sepanjang tahun, bahkan hingga tahun depan ketika kita rayakan lagi bulan kitab suci pada bulan September nanti. Nah, Nabi Yoel ini dia hidup berbeda masa zaman dengan Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus dia hidup sebelum masa pembuangan, Nabi Yoel dia hidup setelah masa pembuangan. Jadi kerajaan Israel sudah hancur. Kerajaan utara sudah rata dengan tanah oleh bangsa Assyria, dan kerajaan selatan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem sudah juga hancur oleh Babilonia, dan mereka semua dibuang ke sana, ke Babilonia. Itu satu pengalaman sangat pahit dan sangat gelap bagi umat Israel. Nah, kemudian di masa gelap seperti itu Nabi Yoel dia tampil. Orang Israel sudah diizinkan kembali ke tanah terjanji dari Babilonia. Tapi sampai di sana mereka masih menemukan itu kondisi yang menyedihkan. Yerusalem masih dengan puing-puing, kota juga sama. Jadi masih dalam keputusasaan, kesedihan, mungkin juga kemarahan, dan pasti itu ada pelbagai perasaan. Tetapi tentu itulah pengalaman gelap, pengalaman penderitaan, dan di situ pada waktu itu Nabi Yoel tampil. Nah, Nabi Yoel dia tampil sekurang-kurangnya kita bisa katakan ada 3 hal yang dia wartakan kepada orang Israel di tengah penderitaan. Nah, di tengah penderitaan dia tampil dan dia katakan pertama, hari Tuhan akan datang. Hari Tuhan itu artinya apa? Tuhan akan datang, dia bertindak, dia akan pulihkan bangsanya, umatnya. Jadi ini penting sekali sebagai warta pemberi harapan kepada umat Israel. Tapi bagus kita ingat bahwa kehancuran yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu bukan hanya soal fisik ya. Bukan hanya kotanya, kerajaannya yang sudah berakhir, rajanya yang terakhir dipenggal di Babilonia, dan bukan hanya itu bait Allah yang hancur, tapi sebenarnya mereka juga mengalami itu kehancuran moral atau kemerosotan moral ataupun kemerosotan hidup beriman sebelum pembuangan. Dan ini tentu jadi satu hal yang mesti diubah, mesti dibaharui, sehingga janji Tuhan untuk membaharui dan merestorasi umatnya itu tidak terbatas pada restorasi fisik saja, tetapi terlebih pada restorasi iman, restorasi rohani, atau juga termasuk restorasi moral di dalamnya. Nah, karena itu harapan besar disampaikan oleh Nabi Yoel kepada umatnya bahwa Tuhan akan nyatakan kekuasaannya untuk pulihkan. Pasti dia akan pulihkan. Sehingga di tengah penderitaan seperti itu, karena ada harapan akan datangnya hari Tuhan, maka Nabi Yoel dia katakan kepada umat, mari bersukacitalah. Bersukacita bukan karena apa, alasannya satu saja, karena Tuhan sendiri. Jadi memang kita ini walaupun kita lemah, walaupun kita ini terbatas, tapi kita bisa bersukacita dan bermegah seperti Paulus dia bilang dalam surat. Tapi alasan kita bermegah cuma satu, bermegah karena Tuhan atau di dalam Tuhan. Sama, bersukacita pun kita bersukacita karena Tuhan. Itu pertama, hari Tuhan. Nah, Nabi Yoel kemudian dia katakan, nah kita mau tunggu, mau sambut itu penyataan kekuasaan dari Allah untuk memulihkan umatnya itu dengan cara bagaimana? Kita tahu bahwa itu kehancuran spiritual atau kemerosotan spiritual juga terjadi. Dan warta yang disampaikan oleh Nabi Yoel yang kedua yang penting adalah ajakan untuk meratap. Jadi dia bilang, mari kita meratap. Apa artinya? Dia panggil kita meratap, menangis dan berteriak, berseru kepada Tuhan. Jadi itu ungkapan meratap sebenarnya itu adalah panggilan pertobatan. Ini penting sekali.
Jadi misalnya kalau kita ingat Mazmur 130, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Itu pemazmur dia bilang begitu. Dia menangis, dia berseru, berteriak kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca selanjutnya Mazmur ini katakan, tapi syukurlah engkau tidak menghitung-hitung kesalahan ya Tuhan. Bila engkau menghitung kesalahan, siapa yang bisa bertahan di hadapan. Jadi orang ini sementara meratapi dosanya, dia berseru dari jurang dosa. Dan itu yang dikatakan sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi Yoel. Kita berseru, kita meratapi dosa kita, mari kita bertobat. Sehingga memang Nabi Yoel terkenal sekali. Dia bilang, tiuplah sangkakala, kumpulkan semua orang baik tua maupun muda dan buatlah pertobatan raya. Ini penting sekali. Nah, ini pertobatan raya ini seperti yang dibuat juga oleh orang-orang Ninive. Dan Nabi Yoel dia bilang tobat yang benar itu dia beritahu kepada kita. Dia bilang, jika engkau bertobat, koyakanlah hatimu dan jangan pakaian. Jadi lihat brother, begitu penting. Memang kita bisa saksikan kehancuran fisik, pakaian kita. Tetapi itu kehancuran atau kemerosotan iman, moral, itu juga bisa kita lihat. Dan karena itu kita mesti baharui, kita mesti koyakan hati kita, jangan hanya pakaian kita. Dan itu memang warta penting sekali dari Nabi ini. Dan kemudian warta yang ketiga dari Nabi ini adalah diajak kita bertobat, berseru kepada Tuhan dan diyakinkan akan kehadiran Tuhan sendiri di antara umatnya. Jadi di tengah penderitaan pun Allah hadir. Bukan hanya dalam kegembiraan, dalam sukacita, dalam keberhasilan. Di tengah penderitaan dan kesulitan Allah juga hadir di sana. Dan memang kalau kita lihat peristiwa iman kita, pengalaman dari junjungan kita, Tuhan kita Yesus Kristus, maka Yesus itu dia hadir pun dalam penderitaan. Dia tidak lari dari sana. Dia pikul salib, lalu kemudian dia wafat. Dia masuk dalam dunia maut. Tetapi dengan cara itu dia kalahkan itu kuasa maut lewat kebangkitannya. Dan itu memberi kita harapan juga kepastian dari yang dikatakan oleh Nabi Yoel bahwa hari Tuhan, hari di mana ia menyatakan kekuasaannya sekarang ada di depan mata kita lewat peristiwa kebangkitan Yesus sendiri. Begitu kira-kira, Ratra. Ya, ternyata kisah yang dialami oleh Nabi Yoel sungguh menarik, juga menambah pengetahuan juga bagi kita untuk memperdalam iman kita. Bagaimana kita harus melihat untuk menyerahkan diri kita dalam pertobatan. Kita bukan hanya memerlukan badan secara fisik saja, melainkan juga secara hati yang terbuka. Untuk itu, untuk mendalami lebih dalam lagi, Pastor, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Permisi, Bapak. Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun, suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya.
Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Nyobain belanja dulu ke mall. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Quality is our recipe. Sale. Sois, sor, cek. Di mana sih harus belanja? Loh, kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat. Kembali lagi dalam acara Warta Kasih Katolik. Kitab suci sungguh melekat dalam kehidupan kita umat beriman, dimanapun kalian berada pemirsa TVRI. Nah, setelah kita membahas tentang tema bulan Kitab Suci Nasional, muncullah pertanyaan yang demikian, Pastor. Apakah relevansi dari tema yang diangkat oleh KWI khusus bagi Indonesia, bagi masyarakat? Apa dampaknya? Baik, terima kasih Frater. Jadi memang kita bisa bertanya tentang ini tema besar ini, Allah sumber kasih dan keselamatan. Dan kemudian kita lihat tadi itu warta utama yang disampaikan oleh kedua nabi ini, kira-kira relevansi atau signifikansinya bagi kita orang masyarakat Indonesia, bukan hanya gereja Katolik itu dan umat Kristiani pada umumnya, kira-kira apa? Oke, tapi sebelumnya saya mau tambahkan satu hal tentang Nabi Yoel. Jadi Nabi Yoel itu dia janjikan bahwa Tuhan akan menyatakan kekuasaannya, akan membawa keadilan bagi umatnya yang menderita dengan yang disebut hari Tuhan itu. Tapi dia tambahkan satu hal tentang hari itu, bahwa Tuhan akan menurunkan atau memberikan rohnya kepada umatnya. Ini penting sekali karena pekerjaan dari Roh Kudus itu yang menuntun kita sekalian hingga pada saat ini. Dan salah satu pekerjaan atau yang dibuat oleh Roh Kudus bagi kita adalah menyatukan kita sekalian. Dan itu penting sekali untuk kita sebagai satu gereja, satu umat beriman. Sehingga misalnya kalau kita baca dalam perjanjian baru dalam surat Korintus ketika Paulus bicara tentang Roh Kudus dan karunia-karunianya, dia tekankan satu hal luar biasa di sana, bahwa karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita dan kita mesti gunakan untuk memelihara kesatuan iman, kesatuan gereja. Dan kemudian di sana Paulus dia beberkan, dia bicara banyak tentang karunia-karunia. Tapi dia tegaskan satu hal yang luar biasa, bahwa segala karunia itu akan lenyap. Tetapi ada satu hal yang tidak akan lenyap, itulah kasih. Sehingga tepatlah itu tema kita tentang kasih Tuhan yang abadi, kekal abadi seperti kata Mazmur. Nah kalau kita pikir baik-baik dan kita ingat, maka ini warta kedua nabi kita ini relevan sekali. Terutama misalnya soal dari pesan dari Nabi Yunus. Nabi Yunus yang bergulat, apakah pantas Tuhan mengasihi bangsa lain? Kemudian dia sadar bahwa memang kasih Tuhan itu universal. Bila Tuhan mengasihi kita semua, tidak pandang itu suku bangsanya, orang Minahasa, orang Banggai seperti saya, orang Jawa, agama apapun, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Maka hati kita juga mesti besar seperti itu, dan kita merawat kebangsaan kita, kehidupan kita bersama sebagai satu saudara Indonesia, karena kita tahu bahwa kita semua dikasihi oleh Tuhan. Dia ingin juga
kita semua ini selamat di dalam karya penyelamatannya. Saya kira itu saja. Ya, Pastor. Ternyata kasih Allah itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita dan menuntun kita semua pada jalan keselamatan. Jadi menutup acara ini, bolehkah Pastor memberikan kesimpulan secara singkat bagi pemirsa? Baik, terima kasih Frater. Jadi kesimpulannya sebenarnya sudah sangat jelas dalam pembicaraan kita tadi, di mana kasih Tuhan itu universal untuk segala bangsa, tidak terbatas pada satu bangsa saja, sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa hanya kita yang dikasihi Tuhan, sementara yang lain tidak. Karena Tuhan sendiri sudah tunjukkan bagaimana Dia mengutus Yunus, Nabi Yunus kepada bangsa Asiria, kota Ninive, untuk mengampuni mereka bila mereka bertobat. Itu yang pertama, dan kesimpulan tentu saya angkat kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus dan Nabi Daniel, bahwa Allah itu adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Maka kita pun mau diajak untuk merawat gereja kita, merawat masyarakat kita, merawat bangsa kita di dalam kasih sayang, di dalam pengampunan, dan di dalam kesetiaan. Saya kira itu pesan terakhir untuk saya. Untuk meneruskan kasih Allah itu kepada sesama, tentu kita harus membaca kitab suci, merenungkan dan menerapkannya. Agar semua itu dapat lancar, tentu kita harus berdoa. Dan menutup acara ini, doa dan berkat, mohon kesediaan Pastor kembali. Baik. Terima kasih. Mari kita, frater dan hadirin pemirsa yang terkasih, kita akhiri kegiatan kita pada renungan kita pada sore hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang kami rasakan kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih kami telah bersama-sama dalam 1 jam ini merenungkan dan belajar dari kedua nabi-Mu, yaitu Nabi Yunus dan Nabi Yoel, di mana Engkau mengajar kami untuk memiliki hati yang besar, hati yang penuh kasih, hati yang penuh pengampunan, dan hati yang menginginkan dan mendorong keselamatan saudara-saudari kami dimanapun dan dari suku bangsa manapun. Kami mohon semoga Engkau akan senantiasa menyertai perjalanan kami masing-masing, terutama keluarga kami. Semoga keluarga kami semakin dekat dengan Engkau, karena kami sendiri mau dekat, akrab, menghormati dan membaca kitab suci sebagai sumber utama dari iman kami. Semoga firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci ini akan sungguh mampu kami pahami dan kami resapkan, sehingga sungguh menuntun kehidupan kami. Biarlah langkah hidup kami akan senantiasa berjalan di jalan yang benar, karena kami mengikuti Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia dan kemudian telah menyerahkan, mengorbankan dirinya, hidupnya bagi kami, agar kami mendapat pengampunan kekal dan keselamatan kekal. Kami mohon Engkau akan memberkati kami sekalian dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Dan menutup acara Warta Kasih di sore hari ini, saya Frater Petrus Peterson Kusoy mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, dan sampai jumpa di Warta Kasih selanjutnya.